Kecanggihan STY tangani timnas Indonesia. Vietnam tak yakin mampu kalahkan skuad Garuda. Pemain Eropa turun gunung. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Kecanggihan STY tangani timnas Indonesia. Vietnam akui sulit kalahkan timnas Indonesia. Media asal Vietnam The Talk 24/7 mengakui sulit bagi timnas Vietnam untuk menaklukkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab media Vietnam itu menilai ada dua faktor yang membuat Garuda lebih diunggulkan untuk menang pada Maret mendatang. Faktor pertama, Garuda tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi usai tampil apik di Piala Asia 2023. Pencapaian sampai babak 16 besar dianggap luar biasa. Hal itu dinilai The Talk 24/7 telah meningkatkan kepercayaan diri Garuda. Apalagi saat di babak penyisihan grup D, Elkan Bagot dan kawan-kawan juga sukses menumbangkan Vietnam dengan skor 1-0. Yang mana kekalahan ini pula lantas turut menjadi alasan Vietnam langsung tersingkir dari Piala Asia 2023 dengan 0 poin. Selain itu, media Vietnam Sodovia juga menganggap omongan Sintayong terkait peluang timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai sinyal perang kepada timnas Vietnam. Kepercayaan diri Sintayong sebenarnya bukan hanya isapan jempol. Selain memang kualitas tim yang meningkat, juru taktik asal Korea Selatan ini mempersiapkan tim dengan sangat baik. Apalagi selama menukangi timnas Indonesia, Sintayong juga memang selalu terlihat didampingi dengan device modern dan canggih. Beberapa waktu belakangan ini santer terlihat Sintayong menggunakan tablet canggih pada pertandingan skuad Garuda. Tablet tersebut merupakan tablet yang sudah tersambung dengan perangkat lain yang dapat memberikan data jalannya pertandingan pada pelatih. Secara detail, pelatih dapat mengetahui berbagai data mencakup kecepatan pemain, jumlah operan, posisi pemain, pergerakan bola, dan berbagai data lainnya. Dengan begitu, pelatih-pelatih dapat menentukan keputusan apa yang akan ia lakukan untuk mengubah jalannya permainan. Tablet canggih ini memang banyak diterapkan oleh para pelatih di berbagai liga di dunia. Aplikasi yang digunakan pun sangat beragam dan berbeda setiap liganya. Sementara itu, secara umum tablet yang digunakan pelatih timnas Indonesia itu memiliki fungsi yang sama dengan yang digunakan pada Piala Dunia 2018. Akan tetapi tidak diketahui secara pasti aplikasi apa yang digunakan oleh Sintayong dan jajaran staf kepelatihannya. Gose sendiri dalam melatih timnas Indonesia memang akrab dengan teknologi. Misalnya saja saat TC, pelatih Sintayong menggunakan sebuah teknologi yang bisa mengukur kemampuan fisik. Teknologi yang digunakan bernama Smart Gate. Alat ini berguna untuk mengukur kecepatan, kelincahan, dan kebugaran pemain. Alat ini berupa tripod yang atasnya terdapat lampu. Nantinya pemain mengikuti sinar lampu yang membuat mereka harus melakukan pergerakan cepat. Semua data pergerakan pemain bakal langsung terekam dan terhubung ke komputer maupun gawai. Setelah itu data tersebut bisa dijadikan evaluasi buat pemain dan analisis dari pelatih. Perlu diketahui, alat ini pertama kali diterapkan di timnas Indonesia sejak era kepelatihan Sintayong. Karena seperti yang kita tahu, materi latihan fisik masih menjadi fokus pelatih Sintayong dalam pemusatan latihan kali ini. Fisik sengaja digenjot karena pelatih asal Korea Selatan itu sadar hal tersebut yang selama ini menjadi penyebab buruknya permainan Garuda. Deretan pemain yang bisa membawa timnas Indonesia cetak sejarah di Piala Asia U23. Pertama, Marcelino Ferdinand. Jika bicara mengenai timnas Indonesia saat ini tentu kurang lengkap jika tak menyatakan nama Marcelino Ferdinand. Menyadu dari laman transfer market meskipun baru berusia 19 tahun, Marceng selalu menjadi andalan di tim nasional kala di Piala Asia 2023 kemarin. Dengan kapasitas yang dimilikinya, Marceng akan menjadi salah satu pemain kunci yang bisa membawa Garuda Muda melaju jauh di gelaran Piala Asia U23 mendatang. Kedua, Ivar Jenner. Nama Jenner pantas masuk dalam list pemain andalan di Piala Asia U23 nanti. Perannya di lini tengah Indonesia mulai kelihatan dampaknya di gelaran Piala Asia kemarin. Tak hanya fasih menjaga keseimbangan lini tengah, pemain berusia 20 tahun ini juga memiliki permainan yang visioner dan kadang mengejutkan lawan dengan umpan kejut yang dilepaskannya. Selanjutnya, Justin Hubner. Jika pemain ini diizinkan oleh pihak klubnya untuk memperkuat timnas U23, maka wajib bagi STY untuk memainkan dirinya.
Sosok pemain bertahan berusia 20 tahun ini menjadi salah satu pemain favorit Coach STY di Piala Asia 2023 Qatar dan bisa ditempatkan di beberapa posisi, tidak melulu di jantung pertahanan tim seperti mana posisi naturalnya. Elkan Bagot. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, pemain Bristol Rovers ini akan menjadi tembok yang menyulitkan para pemain lawan di turnamen bulan April mendatang. Kemudian, Hernando Ari Sutariadi. Tentu diharapkan cedera yang dialami Hernando Ari segera mereda dan kondisi pemain segera pulih. Sebab ia bisa menjadi andalan dan membawa timnas U23 melaju jauh di Piala Asia U23 nanti. Penampilan yang konsisten menjadi salah satu kelebihan dari pemain Persebaya Surabaya ini. Terlebih dengan usianya yang masih di angka 21 tahun, Hernando telah menjadi andalan di timnas Indonesia senior. Kembalinya Indonesia di turnamen ciptakan kutukan baru di Piala Asia 2023. Langkah timnas Indonesia di putaran final Piala Asia 2023 telah berakhir di babak 16 besar. Meskipun sempat membuat kejutan dengan lolos ke putaran kedua untuk kali pertama sepanjang sejarah keikutsertaan, namun pasukan Merah Putih pada akhirnya harus angkat koper di fase pertama babak gugur. Namun demikian, keikutsertaan tim Merah Putih di turnamen ini justru mendatangkan sebuah fakta yang unik. Disadari atau tidak, semua negara yang pernah mengalahkan Indonesia harus angkat koper lebih cepat. Tidak peduli statusnya sebagai negara raksasa sepak bola Asia ataupun negara mapan yang pernah mengenyam manisnya gelar juara di benua ini. Sekedar informasi menyadur informasi yang ada di laman theamc.com. Timnas Indonesia bermain sebanyak 4 kali di Piala Asia 2023. Dari 4 laga yang dijalani, timnas Indonesia menelan 3 kali kekalahan saat berjumpa dengan Irak, Jepang di fase penyisian grup, dan Australia di babak 16 besar. Dan bisa dilihat 3 negara tersebut saat ini sudah tak ada lagi di turnamen. Ketiganya sudah harus pulang kampung seolah mendapatkan kutukan dari timnas Indonesia. Irak mengalahkan Indonesia di pertandingan pertama grup D, pulang paling awal jika dibandingkan dengan 2 negara lainnya. Di mana tim Singa Mesopotamia yang diunggulkan saat bertemu Yordania justru harus tunduk dari sang lawan dengan skor tipis 2-3, yakni melalui sebuah pertarungan yang penuh dengan drama. Pun demikian halnya dengan Australia dan Jepang. Australia yang mengalahkan Indonesia di babak 16 besar akhirnya harus pulang di babak perempat final setelah kandas dari Korea Selatan dengan skor 1-2, yakni melalui gol-gol menit akhir dari para pemain Korea Selatan. Sementara Jepang, nasibnya pun tak kalah tragis. Jepang yang mengalahkan Indonesia dengan skor 1-3 di pertandingan terakhir grup D harus tunduk dari Iran dengan skor 1-2. Dan lagi-lagi melalui cara yang tragis, mereka harus pulang karena gol penalti di menit-menit terakhir pertandingan. Percaya atau tidak, namun keberadaan timnas Indonesia di turnamen Piala Asia kali ini membawa petaka bagi tim-tim yang mengalahkan mereka. Tidak peduli betapa kuatnya tim tersebut, mereka harus tersingkir dari gelaran karena pernah mengalahkan skuad Merah Putih di laga sebelumnya. Mungkin jika Jepang, Irak, atau Australia tidak mengalahkan Indonesia, mereka masih bisa bertahan di turnamen ini. Tapi itu semua hanya asumsi.